Halo, jumpa lagi di Yuna Channel dan kali ini adalah video dari tugas mahasiswa untuk strategi pembelajaran yang kelima. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, apa kabar? Namaku Via. Pada video kali ini, Via mau menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Yuk kita simak sama-sama videonya. Nah, menurut teman-teman, mengapa sih kita harus belajar? Kalau yang bisa jawab, jawab dalam hati ya. Nah, sebelum pertanyaan di atas terjawab, mari kita pahami dulu definisi kata belajar. Menurut Bapak Gagne, belajar adalah sebuah proses perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan manusia seperti sikap, minat, atau nilai dan perubahan kemampuannya, yaitu peningkatan kemampuan untuk melakukan berbagai jenis kinerja. Nah, dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada hakikatnya belajar dilakukan untuk mencapai perubahan. Nah, dalam proses belajar mengajar, pasti saja ada hambatan-hambatan yang terjadi sehingga proses belajar tidak menjadi efektif. Ada beberapa sikap dan tingkah laku siswa yang berpotensi untuk menghambat jalannya pembelajaran. Yang pertama, tidak siap menerima pembelajaran. Yang kedua, tidak fokus pada pembelajaran. Yang ketiga, suka mengganggu teman yang sedang belajar. Yang keempat, sering mengantuk dalam belajar. Yang kelima, sering minta izin meninggalkan kelas. Nah, itulah hambatan-hambatan dalam proses belajar mengajar. Untuk itulah, seorang pengajar membutuhkan suatu strategi pembelajaran agar supaya proses belajar mengajar berjalan dengan efektif. Nah, saat ini kita akan membahas tentang 3 strategi pembelajaran. Strategi yang pertama, pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Yang kedua, strategi pembelajaran kooperatif. Menurut Jacob, pembelajaran kooperatif adalah suatu metode instruksional di mana siswa dalam kelompok kecil bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas akademik. Nah, dengan pembelajaran secara kelompok, melalui strategi pembelajaran ini, siswa bukan hanya belajar dan menerima apa yang disajikan oleh guru, melainkan bisa juga belajar bersama dan mempunyai kesempatan berbagi dengan teman-teman kelompoknya. Yang ketiga, strategi pembelajaran kontekstual. Menurut Johnson, metode pembelajaran kontekstual adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan menolong para siswa melihat makna dari materi akademik yang mereka pelajari dengan menghubungkan subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar di mana guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong mereka untuk lebih memahami apa yang menjadi pembelajaran mereka. Nah, dengan demikian, peran guru dalam dunia pendidikan sangat berpengaruh dengan kesuksesan dan tidak pendidikan tersebut ke depannya. Bagaikan kapal yang sedang berlayar, guru adalah nakoda yang mengarahkan, membimbing, dan memberi petunjuk ke awak kapalnya agar kapal tersebut dapat berjalan dengan baik menuju tempat tujuannya.
Nah, dalam pendidikan formal, di sekolah guru memegang kendali penuh terhadap anak didik dalam kelas. Baik atau tidak baiknya pembelajaran dalam kelas tergantung pada guru sebagai ujung tombaknya. Guru bukan hanya mampu memberikan pelajaran tentang materi di dalam kelas, namun guru juga harus memiliki kepribadian yang baik untuk diteladani oleh siswanya. Dengan kepribadian yang baik tersebut, nantinya akan memberikan dampak positif terhadap sikap dan perilaku siswa di sekolah. Guru juga harus mampu memilih metode atau pembelajaran seperti apa yang pas untuk anak didik mereka. Tidak memaksa, namun perlahan membuat anak didik menyukai cara belajar yang diterapkan. Thank you for watching teman-teman. Kiranya melalui video ini boleh dapat membuka wawasan kita bahwa dalam proses mengajar sangat diperlukan metode atau strategi-strategi pembelajaran supaya apa yang akan kita sampaikan ke depannya boleh tersampaikan secara efektif dan siswa mampu menerima pembelajaran apa yang kita sampaikan. God bless you. Shalom, pada kesempatan ini saya Danian Tamaja Tulende akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran. Ada beberapa macam strategi pembelajaran. Yang kita ketahui ada 7 macam strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori atau SPE. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah SPBM. Yang keempat, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Yang kelima, strategi pembelajaran kontekstual atau CPL. Yang keenam, strategi pembelajaran kooperatif atau SPK. Dan yang ketujuh, strategi pembelajaran afektif atau SPA. Namun pada kesempatan ini saya tidak akan membahas atau menjelaskan secara menyeluruh dari 7 macam strategi pembelajaran, tetapi saya mengambil 3. Yang pertama, saya mengambil strategi pembelajaran kontekstual. Mari kita simak penjelasan atau pengertian dari strategi kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Strategi pembelajaran yang saya pilih atau yang saya ambil yang kedua adalah strategi pembelajaran ekspositori. Pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan bentuk dari pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Dikatakan demikian sebab dalam strategi ini guru memegang peran yang sangat dominan. Melalui strategi ini guru menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur dengan harapan materi pelajaran yang disampaikan itu dapat dikuasai siswa dengan baik. Fokus utama strategi ini adalah kemampuan akademis siswa. Metode pembelajaran dengan kuliah merupakan bentuk strategi ekspositori. Strategi pembelajaran yang ketiga yang saya ambil adalah strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry atau SPI adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban yang sudah pasti dari suatu masalah yang dipertanyakan. Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama, strategi inquiry menekankan kepada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya strategi inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses belajar siswa tidak hanya berperan sebagai menerima pelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, akan tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran itu sendiri. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diharapkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri yang sifatnya sudah pasti dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri.
Dengan demikian, strategi pembelajaran inquiry menempatkan guru bukan sebagai sumber belajar, akan tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Aktivitas pembelajaran biasanya dilakukan melalui proses tanya jawab antara guru dan siswa. Oleh sebab itu, kemampuan guru dalam menggunakan teknik bertanya merupakan syarat utama dalam melakukan inquiry. Yang ketiga, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Dengan demikian, dalam strategi pembelajaran inquiry, siswa tidak hanya dituntut agar menguasai materi pelajaran, akan tetapi bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya. Manusia yang hanya menguasai pelajaran belum tentu dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara optimal. Namun sebaliknya, siswa akan dapat mengembangkan kemampuan berpikir manakala ia dapat menguasai materi pelajaran. Terima kasih, ini saja yang bisa saya sampaikan. Dan berikut ini adalah buku atau sumber buku yang saya ambil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, salam sejahtera buat kita sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, sehingga pada saat ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan ketiga metode pembelajaran yang ada di dalam dunia pendidikan. Kita tidak perlu berlama-lama lagi. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud tentang pembelajaran inquiry. Metode pembelajaran inquiry merupakan metode pembelajaran di mana seluruh kemampuan yang dimiliki siswa dipakai untuk mencari sesuatu penyelidikan secara sistematis, kritis, logis, dan analisis untuk merumuskan masalah yang dirumuskan siswa itu sendiri. Artinya apa? Bahwa metode inquiry ini adalah menekankan kepada kemampuan siswa tersebut untuk bisa mencari jawaban yang diselidikinya, tetapi bukan mencari dengan sembarangan. Ada prosedur-prosedur yang harus dilalui, yaitu secara sistematis, logis, kritis, dan analisis, sehingga jawaban yang dicari dapat diketemukan dengan baik pula. Metode ini lebih menekankan kepada suatu proses berpikir kritis. Jadi metode ini tidak berbicara bagaimana guru untuk memberikan suatu pembelajaran menurut dirinya sendiri, tapi metode ini mengajarkan kepada guru untuk memberikan kepada pemikiran siswanya untuk bisa berpikir kritis dalam mencari permasalahan itu sendiri. Hal ini juga menekankan aktivitas siswa secara maksimal. Siswa ditempatkan sebagai objek pembelajaran. Siswa diarahkan menemukan sesuatu yang dipertanyakan sehingga menemukan sikap percaya diri dan dapat mengembangkan kemampuan berpikir. Artinya apa? Bahwa metode ini menekankan bagaimana guru hanya memberikan suatu tema besar di dalam permasalahan, sehingga siswa itu sendiri yang dapat mencari dengan langkah-langkah yang begitu baik, langkah-langkah yang begitu sistematis. Ini yang menjadi garis besar dalam pembelajaran inquiry. Yang kedua adalah metode pembelajaran kontekstual. Metode pembelajaran ini adalah konsep belajar yang membantu guru untuk mengaitkan materi dengan sesuatu yang ada di dalam dunia nyata dan mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan hari-hari. Artinya apa? Bahwa proses pembelajaran ini bagaimana guru mengajarkan sesuatu yang diajarkan dan dapat diaplikasikan siswanya kepada hal yang nyata atau real dalam kehidupan siswa itu sendiri, dan menekankan proses keterlibatan siswa untuk menemukan materi atau pengalaman. Siswa dituntut untuk bisa menemukan materi dan pengalaman dan mendorong siswa untuk menemukan hubungan antara materi yang dipelajari dengan sesuatu yang nyata. Kemudian mendorong siswa untuk menerapkan kepada dunia nyata. Artinya apa? Bahwa metode ini mengajarkan bagaimana diberikan kepada siswa pembelajaran, contohnya seperti pembelajaran tentang sosial, ilmu sosial, dan siswa itu dapat menerapkan pembelajaran ini kepada lingkungan, baik keluarga, baik orang-orang terdekat, sehingga apa yang dipelajari dapat
diberikan dampak oleh siswa tersebut kepada orang-orang yang di sekitarnya. Itu yang dimaksud dengan pembelajaran kontekstual. Dan yang ketiga adalah metode pembelajaran konstruksisme, yaitu pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari. Kemudian pelajar aktif membina pengetahuan, pelajar merasakan pengalaman yang sudah artinya bahwa proses belajar ini memberikan kepada siswa pengetahuan, dan siswa itu dapat membandingkan dengan pengetahuannya sebelumnya, apakah pengetahuan sebelumnya itu lebih baik atau lebih benar dari pengetahuan yang dia dapatkan, sehingga siswa itu dapat memilah, menginstruksi atau membongkar dan merubah kembali apa yang menjadi pengetahuannya, sehingga siswa itu dapat membantu cara berpikir yang baik, cara berpikir yang benar, cara berpikir mengambil hal yang baik pula. Dan proses ini menekankan bagaimana pelajar selalu mampu membina pengetahuan secara sendiri. Kemudian seorang pembina pengetahuan dirinya sendiri aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan informasi yang sudah ada. Jadi siswa diajak bagaimana membandingkan, sehingga dia mengetahui hal itu, dia dapat membandingkan dengan pengetahuan yang sudah ada dan mengonstruksi. Kalau memang hal yang sebelumnya salah, dia dapat mengonstruksinya lagi untuk menjadi hal yang benar. Sekian metode pembelajaran yang saya dapat jelaskan. Kalau ada kesalahan, saya memohon maaf. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.